Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Batch 3 tahun 2025, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinar Nafisa Fitri, SPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Yosomulyo, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2554 01110440. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Batch 3 tahun 2025 pada siswa kelas 6 dengan materi membiasakan diri saling memaafkan. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6? Baik, sehat, semangat. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Windy. Persiapan. Berdoa mulai. Bacakan doa pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Untuk hari ini Bu Dinar akan mengabsensi kelas 6 terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama yaitu Ainun Putri Azahra, Cantika Putri Mulyanika. Sebelum kita mulai,
tentang materi yang akan kita pelajari, Bu Dinar akan membuat kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan di dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak tidak boleh gaduh atau tidak boleh ramai ketika proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, harus mengikuti semua proses pembelajaran, ya, dari kita mendengarkan Bu Dinar, tugas dari Bu Dinar semuanya harus dikerjakan dengan baik. Ya, untuk hari ini, ya, kita akan bahas tentang bab 3. Untuk itu kalian keluarkan dulu bukunya. Ya, bab 3 ini kita akan membahas tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Ya, jadi ya, ketika kita mempunyai salah, kita wajib Meminta maaf. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita juga wajib ya. Sesama umat muslim memang harus saling memaafkan, karena manusia itu tidak luput dari dosa ataupun kesalahan. Setiap hari juga kita mesti sedikit atau banyak pastinya melakukan perbuatan dosa atau kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu ketika kita sadar untuk telah melakukan kesalahan, kita wajib meminta maaf. Untuk hari ini kita akan Bu Dinar akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan arti maaf dan memaafkan. Ya. Yang kedua, menunjukkan pentingnya menyatakan penyesalan. Yang ketiga, meneladani sikap pemaaf Nabi Muhammad SAW. Nabi suri tauladan bagi umat Islam. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat hidup damai melalui saling memaafkan. Itu ya. Nanti setelah kita mempelajari bab 3 ini, tujuannya ini kita bisa saling memaafkan satu sama lain, kita mengerti arti maaf dan memaafkan, ya. Kita bisa meneladani atau mencontoh perbuatan Nabi Muhammad, yaitu perbuatan memaaf, ya. Setelah itu, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita ice breaking dulu yang akan dipandu oleh Balkis. Nah, sini Balkis. Berdiri atau duduk? Ayo berdiri semuanya. Ayo. Tepuk semangat. pembelajaran kita semangat dari awal sampai akhir. Jangan ngantuk ya. Tadi pagi sudah sarapan semua kan ya. Terus untuk lanjutannya Bu Dinar akan menampilkan video. Kalian harus mengambil hikmahnya dari video yang Bu Dinar tanyakan ya. Diambil sisi positif. Jangan ketawa gitu.
kesalahan. 2. Membuat orang lain merasa malu. Minta maaf yang benar. 1. Akui kesalahan, ucapkan maaf. 2. Berjanji untuk tidak mengulangnya. Minta maaf. 1. Memperbaiki hubungan. 2. Mengakui kesalahan dan merasa lega. 4. Menunjukkan empati. Jangan malu ya untuk meminta maaf. Terima kasih. Bye-bye. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Ketika kita melakukan kesalahan, baik sengaja atau tidak, kita harus berani bertanggung jawab dengan meminta maaf. Ya, karena kalau tidak diucapkan kata maaf itu, hidup akan menjadi tidak nyaman, tidak damai karena merasa bersalah. Ya kan? Ketika kita punya salah sama orang lain, hidup kita menjadi tidak tenang karena ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah pada diri kita. Maka dari itu kita wajib untuk meminta maaf dan jangan pernah malu untuk mengutarakan permohonan maaf. Ya, kita harus berani untuk menyatakan permintaan maaf kepada orang yang sudah kita zalimi atau kita salah dengan mereka, ya. Jangan pernah malu, ya. Itu seperti contoh dari video teman-teman kalian ini. Itu. Mungkin ada pertanyaan dari video ini? Yang keras dan berdiri. Bu, saya mau bertanya, maaf itu apa sih dan kenapa kita harus meminta maaf? Tuh, duduk kembali. Ada yang bisa menjawab? Ayo, ini bukan hanya Bu Dina saja yang wajib menjawab. Teman-temannya pun bisa, ya, karena kita belajar bersama, ya. Siapa yang berani menjawab apa kata maaf itu artinya apa? Saya betul. Ayo. Maaf artinya pembebasan dari hukuman karena sebuah kesalahan, dan kita harus meminta maaf jika berbuat kesalahan, karena kesalahan itu tidak jarang terjadi karena seseorang salah dalam memilih keputusan sehingga berakhir dengan rasa menyesal. Ya. Ketika orang sudah melakukan kesalahan, ketika orang itu benar-benar orang yang beriman, ya, semua orang wajib merasa menyesal dulu. Ya, setelah melakukan kesalahan, kita pasti ada rasa ya Allah nggak enak sekali penyesalan itu. Kemudian kita utarakan dengan meminta maaf. Setelah meminta maaf dan orang tersebut mau memaafkan kita juga harus bisa introspeksi diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, ketika kita minta maaf dan dimaafkan, besok kita ulangi lagi, kalian juga tidak bisa membenahi diri. Ketika kita minta maaf, kita harus bisa berbenah diri dan bisa menjadi orang yang lebih baik. Begitu, ya. Sudah, Sofi? Terus untuk hari ini Bu Dina akan membagi tugas melalui kelompok masing-masing, ya. Di sini sudah menjadi 3 kelompok. Bu Dina akan memberikan tugas diskusi, ya. Monggo dikeluarkan buku tulisnya. Sudah, ya, anak-anak sudah mendiskusikan setiap kelompoknya. Untuk hari ini Bu Dina akan memanggil dari kelompoknya Cantika untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi dari kelompoknya. Monggo kelompoknya Cantika bisa maju.
Sebentar saja. Masuk dulu sama. Ayo, bisa dimulai. Farid, kamu dari tadi kok kelihatan nggak enak begitu? Ada masalah? Ya, aku punya masalah. Masalahnya ada yang buat. Sekarang kamu mau bagaimana? Aku bohong kalau masalah. Aku bilang aku tidak bisa datang di antara tahunnya karena sakit. Padahal aku cuma malas dan ingin main game. Sudah? Itu tugas diskusi pertemuannya. Untuk kali ini Bu Dina dapat membagikan tugas dikerjakan individu, ya. Individu di buku masing-masing, ya. Ini tugasnya. Silakan dikerjakan di buku tugasnya, ya. Silakan dikerjakan pada halaman pertama. Itu kalian tugas berkelompok, ya. Halaman pertama itu tugas berkelompok, bisa langsung diisikan pada lembar kerja itu. Untuk halaman yang ketiga dan yang keempat itu lembar kerja individu, berarti setiap anak sendiri-sendiri, ya. Pak, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini teladan dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maafkan orang yang menyakitinya. Beliau tidak pernah menyimpan rasa dendam, ikhlas. Ya, Rasulullah itu memang perbuatannya patut kita contoh, dari sabarnya, ikhlasnya, jujurnya, semua wajib kita contoh di perbuatan kita sehari-hari. Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Manfaatnya menenangkan hati dan pikiran. Itu bagi orang yang melakukan kesalahan. Yang kedua, menjaga persaudaraan dan pertemanan di antara keluarga, di antara pertemanan di sekolah juga akan menjadi lebih rukun. Dan yang ketiga, pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu adalah tadi sedikit materi tentang indahnya hidup rukun dengan saling memaafkan. Refleksi diri. Apakah aku mudah memaafkan kesalahan orang lain? Kalian harus introspeksi diri masing-masing. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kalian, apakah kalian dengan mudahnya untuk memaafkan kesalahan orang lain? Ayo. Kalau ada orang atau temanmu melakukan kesalahan kepadamu, kamu memaafkannya atau tidak? Memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aku pernah meminta maaf saat salah? Harus. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus dan wajib meminta maaf. Itu, ya. Yang ketiga, apakah aku masih menyimpan dendam? Insya Allah tidak akan menyimpan rasa dendam, karena dendam itu yang mempengaruhi diri kita adalah bisikan-bisikan setan. Dendam itu adalah yang sangat disukai oleh setan, ya. Makanya kita harus menghindari dendam. Kalau orang meminta maaf kepada kita, kita wajib memaafkannya dengan
ikhlas. Yang terakhir, apakah aku meneladani sikap pemaaf dari Rasulullah SAW? Ya, pastinya ya. Saya bisa meneladani sikap pemaaf dari Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Itu adalah refleksi atau apa yang bisa kita pelajari manfaatnya dari bab 3 yang kita pelajari saat ini. Mungkin ada pertanyaan kembali? Sudah cukup? Ya. Untuk tugas di rumah yaitu kerjakan LKS-nya atau buku lembar kerja siswanya pada halaman 49 ya. Kita akan melanjutkan pembahasan ini di minggu depan. Ya. Mungkin itu dari Bu Dinar. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bu Dinar tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bu Dinar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.